pemerintah Jakarta ini sudah sangat sering lupa terhadap daerah. Mungkin itu sih buat prolog. Baik, tadi sedikit disinggung. Yang pertama tadi saya mau masuk dalam level mengapa bangsa West Papua itu menjadi bangsa yang berbeda dari bangsa Indonesia atau bangsa Nusantara. Tadi apa yang disebutkan oleh kawan tadi adalah mengenai soal perdebatan soal bagaimana waktu merdeka memang ada perdebatan soal wilayah Papua, Irian Jaya apakah masuk ke dalam Indonesia atau ikut dengan Belanda. Tentu perdebatan itu perdebatan yang memang menjadi historical, yang secara otentik itu tidak pernah terselesaikan oleh bangsa kita sendiri. Bahkan dalam level penulisan sejarah yang dibuat oleh Menteri Kebudayaan, tentu rasanya itu jauh daripada apa yang menjadi kisah, peristiwa, dan fakta yang terjadi. Bahwa benar Bung Hatta memang menolak Papua itu masuk ke dalam Indonesia karena disertai dengan pembedaan etnis, ras, dan juga wilayah yang terlalu besar. Dan Bung Hatta sudah mewanti-wanti Soekarno kali itu ketika kita mengambil wilayah yang begitu besar, jangan sampai kita menjadi kolonial. Itu pesan Bung Hatta di kala perdebatan Republik kami. Dan rasa-rasanya pada era hari ini pernyataan tersebut itu menjadi sebuah pernyataan yang ada di bangsa West Papua pada hari ini. Tapi saya mau menyentuh gimana atau pada akhirnya mengapa Papua itu menjadi satu konflik yang tidak berkesudahan. Karena kita ditandai dengan adanya operasi Trikora di era Soekarno, yaitu adalah dalam konteks merebut Papua dari tangan Belanda atau Nederland itu sendiri. Yang kedua, ada satu genosida yang terencana yang saya yakin teman-teman sejarah di tahun 65 itu memiliki rekayasa yang besar sampai hampir 70 tahun lebih bangsa kita merdeka mengenai soal 65. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, kejadian 65 tersebut adalah pintu masuk penjajahan bagi bangsa West Papua. Ada yang tahu nggak ditandai dengan apa Papua bisa jadi eksploitasi sumber daya alam? Mas Yara ada yang tahu? Pertama adalah mengenai penjatuhan Soekarno oleh Soeharto. Di dalam bukunya The Jakarta Method karyanya Vincent Bevins, itu saya kira itu rekomendasi yang sangat baik. Kita teman-teman harus mengenal historical bagaimana terjadinya genosida Merdeka tersebut. Itu memang ditopang, disokong oleh kekuatan militer. Karena dulu militer dia masih masuk ke dalam parlemen, dia masih masuk ke dalam eksekutif, bahkan dia masuk dalam antar golongan. Karena dulu parlemennya masih masuk dalam antar golongan. Tentu itu menjadi satu gambaran besar ketika militer atau TNI itu masuk ke dalam wilayah-wilayah eksekutif dan juga wilayah-wilayah parlemen. Mengapa? Karena dapat dipastikan demokrasi tidak akan berjalan. Apa demokrasi tidak berjalan? Karena motor senjata tidak bisa dilalui. Yang kedua, kita dapat melihat bagaimana investasi pertama kali itu masuk ke Indonesia. Lagi-lagi itu adalah kaitannya dalam genosida 65. Di kala itu Presiden John F. Kennedy itu mendukung Papua itu masuk ke dalam wilayah Indonesia. Tapi apalah dahlah, Allen, kalau teman-teman tahu Allen, dia salah satu tokoh dari CIA yang menjadi satu agen di Indonesia yang akhirnya melakukan satu genosida, hampir 3,5 juta orang mati tanpa adanya pengadilan. Nah, hal tersebut akhirnya terpicu mengakibatkan tahun 67 masuk yang namanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 67 mengenai soal penanaman modal asing. Itu pertama kalinya investasi asing masuk ke Indonesia. Pertama kali investasi asing masuk ke Indonesia adalah tahun 67 melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 67. Dan itulah titik balik di mana Indonesia hancur selebur-leburnya. Kenapa saya bilang hancur selebur-leburnya? Karena ada kekerasan intelektual yang nggak pernah kita baca secara literatur. Teman-teman membayangkan, dulu Soekarno menginvestasikan seluruh APBN-nya untuk anak-anak muda kita diaspora ke luar negeri.
dia untuk belajar, dikirim ke Cina, dikirim ke Rusia, ke Moskow, dikirim ke Amerika Serikat untuk menjadi ekonom handal untuk menangkis masuknya neoliberalisme karena di kala itu masih ada blok timur dan blok barat. Nah, sampai kepada posisi semua itu tidak dapat kembali ke Indonesia. Semua itu dicabut, dianggap kiri, dianggap PKI, dianggap merah. Tapi lagi-lagi dia tidak melalui mekanisme. Maka tidak heran ketika intelektual Orde Lama itu berdiri membangun dan membangun negerinya, tapi dihancurkan, di bumi hanguskan oleh kekuatan militer. Militer berkuasa selama 32 tahun. Dan teman-teman hari ini sudah merasakan bagaimana nasib pangan kita. Karena tadi yang paling banyak ada di sektor pangan. Saya mau bilang bahwa kenapa sekarang rakyat Indonesia mayoritas hanya tahu bahwa pangan yang paling kenyang itu adalah nasi. Saya mau nyebutnya adalah nasinisasi. Karena ini adalah nasinisasi, kolonialisasi. Serius, ini serius. Karena berkat dari revolusi hijaunya Soeharto yang gagal mencetak sawah, tadi dijelaskan di Kalimantan besar-besaran, ternyata tidak membuahkan hasil. Ya. Kawan-kawan juga harus melihat dan membaca lagi karyanya Soekarno, namanya Mustika Rasa. Salah satu buku tebalnya hampir kurang lebih 6-7 cm, itu menjelaskan karya pangan kita. Karya pangan kita tuh hampir 3.000 pangan Indonesia yang ada pada hari ini. Tapi itu semua dihapus, dihilangkan, menjadi nasinisasi. Apakah ini sebuah proyek dalam negeri? Tentu tidak. Ini adalah proyek global di mana salah satu kemenangan elit kapitalis pada hari itu adalah memenangkan agenda pangan. Karena Soekarno memahami revolusi tanpa kekuatan ketahanan pangan dia akan gagal selebur-lebur. Makanya pangan itu menjadi hal yang esensial untuk dikelola secara lebih luas. Kita melihat bahwa di zaman Soeharto Papua itu semakin tereksplorasi atau tereksploitasi. Karena teman-teman juga harus tahu, akibat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 tersebut, itu adalah pertama kalinya Freeport itu menancapkan kakinya di bumi Indonesia. Itu historical ekonomi politik yang terjadi di Papua, yaitu adalah masuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 Freeport McMoran yang berdiri sampai detik ini. Pertanyaan kita adalah sederhana. Mengapa hal itu menjadi agenda yang sangat begitu besar? Ternyata kutukan emas Papua itu menjadi kutukan bagi bangsa West Papua. Bukan saya menyebutkan, tapi yang menyebutkan adalah Greg Paul Grant. Salah satu bukunya yang mengulas mengenai kutukan emas dalam Papua. Dia menjelaskan begitu banyak bahwa bangsa West Papua ternyata menjadi kutukan di dalam emasnya. Orang berpikir bahwa bangsa yang memiliki sumber daya alam yang besar, yang banyak, itu akan menjadi negara kaya. Tapi nyata-nyatanya bagi bangsa West Papua, saya menyebut bangsa West Papua karena kita memiliki perbedaan etnis. Dia justru malah menjadi orang yang sampai hari ini masih memakai metode primitif. Karena dijelaskan tadi dalam film tadi, hidupnya adalah berburu dan menanam. Berburu dan menanam. Dan kalau teman-teman melihat filmnya Wasdog, ini adalah film ke-6 Wasdog yang membahas soal Papua. Ada film yang tahun 2015 namanya Mountains. Dia soal kebakaran hutan di Papua, tapi dia membahas juga soal pangan di Papua. Jadi orang-orang Papua lebih suka makan sagu. Kenapa? Karena sagu itu tanpa ditanam dia tumbuh di alam Papua. Ketika dia memangkas satu pohon bambu, kayak satu pohon sagu, dia mampu bertahan hingga sampai 6 bulan makan. Tapi kalau dia menanam padi, dia harus berhektar-hektar, berbulan-bulan baru padi itu bisa didapatkan. Tapi fakta yang ada bahwa menanam padi itu tidak menguntungkan bagi bangsa West Papua. Dan kelirunya pemerintah dan negara kita tidak melihat pangan ini sebagai satu kebudayaan atau local wisdom. Pangan itu adalah soal kebudayaan, bukan soal perut. Kalau kebudayaan menolak soal pangan untuk diisi perut, maka dapat dipastikan soal ekonominya dia tidak akan mencapai. Dan itu yang terjadi oleh bangsa West Papua pada hari ini. Tentu dengan bangsa-bangsa Maluku lainnya yang hari ini juga sedang bergejolak terkait soal tersebut. Saya mau bilang bahwa gejolak yang terjadi di dalam Papua pada hari ini bukan adalah bagian yang terkecil dari problem bangsa Indonesia yang terjadi pada hari ini. Itu adalah hal-hal yang memang masih sangat begitu kecil atau masih dalam sektor wilayah
Papua, tapi ada hal yang begitu besar lagi bahwa operasi militer ini menjadi permasalahan besar. Mengapa saya bilang ini permasalahan besar? Kenapa akhirnya undang-undang TNI kemarin masyarakat sipil menolak begitu keras? Karena adalah satu pasal yang mengatakan OMSP. Ada itu OMSP? Operasi militer selain perang, yaitu adalah kerjanya menanam. Dari mana logikanya orang yang biasanya gosok-gosok tank, gosok-gosok kentungan, berlatih, squat jam dan lain sebagainya, tiba-tiba suruh pegang cangkul. Kok bisa lebih pintar daripada petani? Kok bisa lebih pintar daripada fakultas pertanian? Ada berapa jumlah fakultas pertanian di Indonesia? Ada kurang lebih 1.700 fakultas pertanian Indonesia yang itu tidak pernah dipakai, tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah dan tidak bukan diwadahi oleh Indonesia. Nah, ini menjadi problem bagi saya karena kejadian Papua ini atau Papua ini menjadi genosida yang terjadi. Dan saya mengatakan, kalau tadi Bung belum berani melabelkan ini sebagai kolonial, saya mengatakan ini adalah bagian dari kolonialisme bangsa Indonesia terhadap West Papua. Sikap ini adalah tegas. Kolonialisme apa atau bahasa apa yang bisa kita lihat dari film tadi? Ada yang mau ngomong apa? Apa yang bisa menjelaskan dan selain kolonial, bahasa apa yang tepat untuk mengatakan terjadi di Papua pada ini? Pelanggaran HAM, kerusakan hutan, illegal logging, pengambil alih tanah, genosida. Ternyata semuanya itu tidak cukup hanya disatukan, dan itu harus dibentuk dalam rangka kolonialisme yang menyangkut terhadap penjajahan. Bahwa teman-teman juga harus mengetahui pembukaan Undang-Undang 45 kita mengatakan bahwa penjajahan di atas dunia itu untuk gerbang Undang-Undang 45 untuk masuk kepada undang-undang yang lain. Tapi nyata-nyatanya pada hari ini patriotik yang ditularkan Prabowo pada hari ini adalah patriotik palsu, patriotik bukan militer. Karena kita bukan menolak militerisme, yang kita tolak adalah militer masuk ke dalam sipil, militer ikut-ikutan ke Kopdes, militer ikut-ikutan ke MBG, militer ikut-ikutan ke food estate, tapi kita menginginkan militer yang kuat mempertahankan negara Republik Indonesia dan kedaulatan kita itu. Jadi itu posisi militer kita. Saya bukan menolak militer, tapi saya mendukung militer yang memang kepada fungsi dan juga profesionalisme. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebunan yang begitu besar, sawit khususnya, dan itu pasti akan cukup memakan atau menyerap banyak buruh atau pekerja-pekerja lokal ataupun pekerja-pekerja transmigran. Dan tepat di situ akan ada konflik antara aktivis lingkungan yang menyatakan bahwa itu harus dihentikan dengan kaum buruh yang akan ter-PHK karena tidak memiliki pekerjaan. Jadi kita jangan pernah mau konflik ini menjadi konflik yang sifatnya adalah horizontal. Sekali lagi itu akan menimbulkan konflik karena di aktivis lingkungan dia menekan bahwa perusahaan itu harus dihentikan, sedangkan ada kaum buruh yang bekerja. Kalau dia dihentikan berarti ada PHK yang besar-besar. Ini perdebatan klasik di dalam aktivisme, di dalam LSM, di dalam perdebatan gerakan. Tapi saya mau memulai hal itu sebelum masuk kepada pertanyaan Akbar adalah bahwa problem esensi kita adalah kapitalisme di Indonesia. Mungkin dulu Soekarno memiliki namanya demokrasi terpimpin, tapi mungkin hari ini Prabowo mengatakan ini adalah kapitalisme terpimpin. Karena semuanya hampir secara mayoritas dipimpin oleh negara. Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, praktis seluruh PAD di dalam daerah tidak memiliki pendapatan daerah. Tidak heran kejadian di Pati PBB hampir 2000% kenaikannya. Kenapa? Karena daerah tidak diberikan kuasa otonomi. Dan itu adalah melanggar prinsip dari reformasi yang mengatakan otonomi daerah adalah otonomi yang penuh diberikan daerah untuk kehidupan daerah. Karena itu adalah kompromi dari negara-negara federal, itu adalah otonomi daerah. Di Papua, Otsus sudah menjadi posisi yang politik yang tidak menguntungkan bagi bangsa West Papua karena Otsus adalah bagian dari penindasan dan pengisapan yang secara struktural, secara legislasi yang dimiliki oleh bangsa West Papua. Tapi dalam hal pembangunan apa yang disebutkan tadi kawan Akbar, saya menyatakan bahwa pembangunan di Papua dia tidak dapat teruraikan sebelum gerakan di Papua membangun front politik persatuan. Dan ketika hal itu, bangsa West Papua yang akan menentukan nasibnya sendiri. Dan ketika itu, bangsa West Papua yang akan mengelola ekonominya. Bangsa Papua memahami apa yang dibutuhkannya, bukan apa yang diberikannya. Mungkin itu. Baik, saya ingin menarik kembali ke tahun 1992. Tentu ada peristiwa yang juga menjadi perhatian banyak
negara begitu. Di dalam pembahasannya di Bulldog Agreement, di mana ada Indonesia, Belanda dan juga Amerika yang di dalam pembahasannya membahas bagaimana Papua. Tapi Papua sendiri tidak dilibatkan. Kalau dalam sejarah sendiri, apakah akar konflik berasal dari sini? Ya, pertama kalau akar konflik ya. Tadi saya rasa udah jelas gitu. Kalau kita udah berbicara tadi udah disebut ya bangsa West Papua gitu. Kita secara ras pun berbeda dengan mereka. Sebenarnya gitu ya. Kalau kita berbicara secara ras, ini bukan dalam tanda kutip rasis ya, enggak. Mereka ras Melanesia. Kita ras apa? Mongoloid. Tuh, yang pelajaran sejarah kalian ras Mongoloid. Ada ras Kaukasoid, ada ras Negroid gitu ya. Kita Mongoloid. Kita secara ras pun berbeda. Ini juga yang awalnya sebenarnya menjadi semacam perdebatan lah di BPUPKI gitu. Hatta yang menentang dan yang pengen banget Papua masuk itu sebenarnya Muhammad Yamin. Yamin ini sangat ingin karena memang ingin menyatukan wilayah jajahan Belanda. Hatta dulu lebih ingin Malaysia yang masuk ke wilayah Indonesia. Malaysia. Nah, jadi dari awal ini, ya ini bisa dibilang kenapa pada akhirnya melebar ke masalah sampai sekarang yang tidak pernah selesai. Ya karena dari awal, dari akarnya saja itu sudah tidak bisa diselesaikan. Sebenarnya kalau kita merinci sejarah, bahkan dahulu Maluku pun sempat berkonflik dengan Indonesia. Ada namanya RMS, Republik Maluku Selatan, gitu ya. Sekarang masih ada aktivisnya di Belanda. Kalau kalian nonton sepak bola sekarang, banyak tuh pemain bola sekarang keturunan dari RMS. Kevin Dix ya, pelatihnya Simon. Pelatih di Indonesia tuh Simon, siapa tuh pemain ayam? Itu juga dari RMS yang kabur ke Belanda waktu itu. Jadi sebenarnya kalau saya bilang, kayaknya hampir semua orde ya gitu ya. Nggak cuma orde baru, orde lama pun melakukan hal yang sama pada Papua. Kan yang masukkan ke Papua ke Indonesia ya orde lama. Dan ketika diturunkan dengan Jakarta Metro tadi gitu ya, sebenarnya konsep ini nanti digunakan juga oleh Amerika di negara Amerika Latin. Ya kalau kalian tahu Salvador Allende itu, tapi Salvador Allende sampai bunuh diri, yaitu konsep-konsep kudeta dari CIA itu ya memang pada akhirnya membuat negara-negara lainnya porak-poranda. Dan di Indonesia sendiri, yaitu tadi saya bilang akarnya sudah sangat jauh. Meskipun kalau secara historis dapat ditemukan titik temu tadi Kesultanan Tidore, tapi secara kebudayaan itu sangat susah ditemukan karena pemerintah sampai sekarang lagi-lagi ya udah disadarkan oleh banyak buku, banyak penelitian, tapi selalu yang dikembangkan adalah diplomasi senjata. Padahal tokoh-tokoh di masa lalu ada Sultan Syahrir segala macam ya selalu mengedepankan yang namanya diplomasi, dialog, ayo ngobrol sama masyarakat. Jangan cuma dikasih duit, tapi duitnya nggak dikasih tahu nih sama pemerintah. Mereka harus apa? Makanya kalian jangan heran ada gubernur Papua bisa korupsi meskipun otsusnya sangat besar. Ya karena apa? Lagi-lagi dalam unsur kebudayaan yang pertama kali harus dibangun adalah pendidikannya. Masyarakat Papua itu seolah-olah memang termarginalkan. Karena apa? Bahkan saking termarginalkannya ada yang namanya beasiswa khusus orang Papua. Jadi itu sebenarnya yang jadi akar juga. Dan ketika mereka akhirnya sampai ke sini, ya mereka merasa berbeda. Mereka merasa berbeda gitu. Seringkali nggak diakomodir, seringkali nggak diajak buat bareng. Kadang kita ngeliat mereka juga rada sinis. Ya satir-satirnya orang Jakarta itu sangat menyakiti hati mereka. Bilang inilah, itulah. Itu sering banget tuh saya dengar. Saya punya teman orang Papua, jadi saya tahu gitu. Mereka sering cerita. Bahkan di UNJ itu ada asrama buat orang Papua gitu, ada beasiswa khusus juga di UNJ, biasanya anak olahraga. Nah itu banyak orang Papua di UNJ. Jadi saya sangat memahami gitu. Karena ya dari kita sendiri pun susah. Makanya kalau kita berbicara mengenai hari ini seperti apa, saya rasa ya kalau memang sudah tidak bisa disadarkan dan segala macam, ya balikin aja ke masyarakat Papua itu maunya seperti apa. Tapi lagi-lagi kalau mungkin saya tanya ke kalian, apakah kalian rela? Ini jadi pertanyaan aja. Apakah kalian rela jika Papua misalnya di Indonesia? No. Kenapa enggak? Ada yang jawab enggak. Padahal kita sendiri terus-menerus mengambil alamnya, tapi alamnya nggak pernah kembali ke Papua. Ini juga mungkin yang menyebabkan 3 pendiri bangsa itu berkonflik. Karena bentuk negara.
Ya ini mungkin juga nanti bisa disusun lebih panjang antara federal dan unitaris gitu ya. Soekarno pengennya unitaris, Hatta dan Syahrir pengennya federal supaya tiap wilayah bisa mengatur wilayahnya sendiri. Dulu sebenarnya pernah ada namanya Republik Indonesia Serikat, tapi digulung oleh Soekarno waktu itu. Soekarno yang memenangkan lah, makanya Hatta bikin buku Demokrasi Kita mengkritik Soekarno yang sangat terpimpin atau bisa dikatakan mengarah ke arah otoriter. Jadi sebenarnya sebelum 65 itu ya para tokoh-tokoh di Indonesia sangat-sangat dialogis ya, meskipun waktu itu Soekarno juga kuat sesekali menggunakan senjatanya gitu ya, tapi yang namanya perdebatan intelektual itu berjalan, sehingga baik di timur, di barat itu semuanya tokoh-tokohnya bisa untuk melawan yang ada di Jakarta, bahkan bikin front-front perlawanan. Yaitu jangan heran makanya di masa lalu Indonesia itu banyak pemberontakan, ada Barmesta, PRRI, DPI. Ya karena apa? Indonesia nggak pernah bisa bersikap adil. Jangan sampai burung Garuda ada semboyan di bawahnya Bhinneka Tunggal Ika itu tidak lagi dimanifestasikan secara nyata. Apa yang harusnya kita rayakan sebagai keberagaman justru kita nisahkan sebagai penyeragaman. Kita semua dipaksa sama. Orang Jawa disuruh sama kayak orang Sunda. Padahal dulu perang bubat gitu ya. Orang Papua disuruh jadi orang Jawa. Tadi ada transmigran dari Jawa itu bilang ya wajar orang Papua termarginalkan. Orang mereka habis dikasih tanah cetakan gak diajarin. Ya kayak gimana negaranya? Jadi disinilah peran negara yang mungkin harus dievaluasi kalau memang masih ingin Papua menjadi wilayah Indonesia. Tapi kalau memang sudah tidak ingin, ya udah, mau diapain lagi? Iya, balikin aja. Tapi sayangnya gitu ya, ada hal yang mungkin berat dilakukan oleh bangsa Papua, beda dengan yang di Timor Leste. Jadi sebenarnya Timor Leste sama Papua itu sudah sama-sama mengalami referendum. Cuman memang beruntungnya Orde Lama waktu itu, Pak Soekarno, itu perbandingan dari John F. Kennedy sebelum dibunuh. Ya peperang itu sangat didukung lah sama Amerika. Meskipun sebenarnya tadi saya bilang cuma 1.000 orang untuk menyuarakan hampir 500.000 orang Papua saat itu ya. Sekarang kan 2 jutaan, yang 500.000 orang. Jadi 1.000 orang menyuarakan 500.000 orang. Dulu prinsip dasarnya cuma satu, Indonesia mengakui demokrasi perwakilan. Makanya itu diakomodir, meskipun tidak one man one vote seperti yang ada di Timor Leste. Nah itu yang mungkin sampai sekarang terus disuarakan oleh kawan-kawan organisasi Papua Merdeka, karena mereka merasa ya itu tidak adil. Masyarakat tidak dilibatkan seluruhnya untuk menentukan pendapatnya sendiri. Seharusnya mereka diberikan pendapat. Nah itu saya bilang, kalau memang pemerintah niat memperhatikan Papua, ya diajarin dong maksudnya bikin apa. Jangan cuma bikin yang namanya proyek mercusuar, bangun gedung-gedung tinggi atau bangun ini itu gitu. Kayak waktu itu kan ada PON di Papua, tapi mereka lupa yang harus disejahterakan tuh masyarakatnya, jangan cuma fisiknya. Nah pemerintah kita tuh tadi fokusnya infrastruktur. Makanya tadi saya bilang ada 3I, investasi, infrastruktur, dan integrasi. Kita dipaksakan integrasi gitu, untuk bersatu secara paksa, bukan untuk merayakan yang namanya keberagaman tadi. Kalau memang kita berdiri dengan dasar Bhinneka Tunggal Ika, mengakui keragaman, ya udah akomodir secara kebudayaan. Nah saya makanya waktu itu ketika saya Mentawai, yang pertama kali saya harus tuntut adalah RUU Masyarakat Adat yang sampai sekarang nggak pernah dijadikan UU oleh pemerintah. Jadi itu mandek cukup lama. Beruntung waktu itu warga agraria itu udah disahkan sebelum Soekarno lengser ya. Nah ini UU Masyarakat Adat sampai sekarang itu nggak pernah bisa disahkan. Saya juga nggak tahu kenapa. Padahal konflik ini selalu ada, nggak cuma di Papua. Ketika tadi Pak Soeharto itu bikin semacam pembalakan lahan gambut yang dibuat menjadi pertanian tapi gagal, ya itu udah melawan masyarakat adat kan, di Mentawai, di Sulawesi. Jadi masyarakat adat itu selalu kena getah. Padahal mereka adalah masyarakat yang sejak dulu ada di situ sebelum negara ini berdiri. Makanya tadi saya bilang peradaban lebih dulu ada sebelum nation. Negara itu imajinasi yang ada setelah adanya imajinasi. Beda sama peradaban. Makanya itulah dalam kesadaran sejarah ya,
kita seringkali lupa dengan hal seperti itu. Misalnya yang dibangun pertama kali adalah ya kita harus melihat local wisdomnya, kearifan lokal yang harus kita jaga. Nah kita seringkali lupa membangun tapi tidak pernah membangun manusianya. Infrastruktur yang dibangun, manusianya ditinggalkan. Ya jadi kalau udah seperti itu, ya balikan aja ke masyarakat Papua ya. Mereka pada akhirnya mau seperti apa? Mungkin itu. Baik. Kita tepuk tangan nih. Makin semakin menarik, tapi hal yang paling menarik dan hadir pada hari ini adalah fakta di mana film tersebut memperlihatkan kepada kita bahwasannya ada proyek besar pemerintah, mulai dari pembukaan lahan, ada bioenergi yang ditampilkan. Kalau dari Jakarta pasti dengarnya nih, ini kepentingannya untuk kesejahteraan rakyat. Jadi pasti kepentingannya untuk memajukan atau pembangunan Indonesia. Itu kan narasi-narasi yang tersebar secara umum di